Hai anak-anak, tetap semangat belajar matematika hari ini. Pada pertemuan sebelumnya, anak-anak sudah belajar satuan volume dan satuan waktu. Dan hari ini kita akan belajar mengubah satuan debit. Anak-anak simak videonya dengan baik ya. Anak-anak masih ingat rumus menentukan debit? Ya, rumus debit sama dengan volume dibagi waktu. Maka kita bisa peroleh satuan debit sama dengan satuan volume per satuan waktu. Volume biasanya dinyatakan dalam satuan meter kubik, desimeter kubik, sentimeter kubik, atau liter. Sedangkan waktu dinyatakan dalam satuan detik, menit, atau jam. Jadi, satuan debit adalah liter per detik, sentimeter kubik per menit, liter per jam, atau meter kubik per jam. Hampir di setiap rumah pasti punya keran air. Nah, volume air yang mengalir dari keran dalam waktu tertentu disebut dengan debit air keran. Pada saat pengisian kolam air atau wadah lain dengan keran, semakin banyak volume air yang mengalir dari keran, semakin cepat juga waktu pengisiannya. Sebaliknya, semakin sedikit volume air yang mengalir dari keran, semakin lama waktu pengisiannya. Dan satuan debit dapat diubah menjadi satuan debit yang lain. Contoh soal nomor 1, 12 liter per menit diubah menjadi liter per jam. Di sini caranya kita tulis di bawahnya. 12 liter per menit akan diubah menjadi liter per jam. Nah, di sini kita tulis terlebih dahulu angkanya 12 dikali dengan liter dirubah menjadi liter, berarti tetap kita tulis saja 1 per menit dirubah menjadi jam. Nah, yang kita ketahui kan 1 jam sama dengan 60 menit. Nah, ketika dibalik 1 menit berarti 1 per 60 jam. Nah, maka menit dirubah menjadi jam menjadi 1 per 60. Di sini kita tulis 1 per 60. Lalu 12 kita tetap tulis. Nah, ini kan dikali 1. Bisa kita tulis kali 1. Lalu ini kan pembagian, per itu pembagian dengan pecahan 1 per 60. Nah, supaya kita lebih mudah menghitungnya, kita ubah menjadi perkalian, pembagian dirubah menjadi perkalian, lalu pecahan yang di bawah atau yang di belakang itu dirubah posisinya, 1 per 60 menjadi 60 per 1. Lalu kita hitung 12 dikali 1 dikali 60 dibagi 1. Nah, untuk lebih mudahnya kita hitung 12 dikali 60. Berapa 12 kali 60? Hasilnya 720 liter per jam. Soal yang kedua, 60 meter kubik per menit akan diubah menjadi liter per menit. Caranya kita tulis di bawah, 60 meter kubik per menit diubah menjadi liter per menit. Nah, di sini meter kubik akan dirubah menjadi liter. Nah, ini kan satuannya berbeda. Maka kita ubah liter ini menjadi desimeter kubik. 1 liter sama dengan 1 desimeter kubik. Maka meter kubik sama saja dirubah menjadi desimeter kubik. Meter kubik ke desimeter kubik turun 1. Nah, di atasnya ada pangkat 3, berarti ketika turun 1 dikali 1000. Ini kita tulis 60 dikali 1000 per menit dirubah menjadi menit, berarti sama saja 1. Maka kita hitung 60 dikali 1000 sama dengan 60.000 liter per menit.
Contoh soal yang ketiga, 12 liter per detik dirubah menjadi mililiter per menit. Caranya kita tulis 12 liter per detik. 12-nya kita tulis dikali liter, kita ubah menjadi mililiter. Liter ke mililiter turun 3, berarti dikali 1000 per detik dirubah menjadi menit. Nah, yang kita ketahui adalah 1 menit sama dengan 60 detik. Nah, jika dibalik 1 detik sama dengan 1 per 60 menit. Maka detik diubah menjadi menit menjadi 1 per 60. Lalu 12-nya kita tetap tulis. Nah, per ini artinya bagi dengan pecahan 1 per 60. Kita akan ubah menjadi bentuk perkalian supaya mudah dihitung. Di atasnya tetap kita kalikan 1000. Lalu bagi ini kita ubah menjadi kali. Lalu 1 per 60 kita tukar posisinya. 1 per 60 menjadi 60 per 1. Lalu kita hitung. 12 dikali 1000 dikali 60 dibagi 1. Nah, di sini ada angka nolnya, berarti kita bisa lebih mudah menghitungnya. Kita hitung saja 12 dikali 1, 12. 12 dikali 6. 12 dikali 6 adalah 72. Nah, lalu kita lihat nolnya di sini ada berapa? 1, 2, 3, 4. Kita tambahkan nolnya 4. Menjadi 720.000 ml per menit. Contoh soal nomor 4. Sebuah mobil tangki minyak sedang mengalirkan minyak ke drum menggunakan selang dengan debit 120.000 cm3 per menit. Berapa liter per detik debit selang tersebut? Penyelesaiannya kita tulis yang diketahui. Yang diketahui adalah debit debitnya 120.000 cm3 per menit. Lalu yang ditanyakan debit dalam liter per detik. Jawab. Berarti kita akan mengubah 120.000 cm3 per menit menjadi liter per detik. Berarti cm3 kita rubah menjadi liter. Di sini cm3 dengan liter sama-sama bisa dirubah. Kita akan mengubah salah satunya saja. Kita akan mengubah misalnya liter, kita ubah menjadi desimeter kubik karena 1 liter sama dengan 1 desimeter kubik. Centimeter kubik ke desimeter kubik itu kan naik 1. Kalau naik 1 berarti dibagi 1000, atau sama saja kita bisa tulis 1 cm3 sama dengan 1 per 1000 desimeter kubik. Nah, maka di sini 120.000-nya tetap kita tulis dikali 1 per 1000 karena kita mengubah cm3 menjadi desimeter kubik. Lalu di sini per menit dirubah menjadi detik. 1 menit sama dengan 60 detik. Kita tulis 60. Nah, kita perhatikan per ini yang panjang ini artinya kan pembagian.
kita akan ubah, ini kan 60 artinya 60 per 1, kita bisa tulis 60 per 1, lalu nanti kita tukar posisinya. Ini 120.000 dikali ini 1 per 1000 tetap. Nah, bagi ini kita ubah posisinya menjadi kali, lalu 60 per 1 diubah menjadi 1 per 60. Nah, di sini kita bisa menggunakan rumus kanselasi atau mencoret. Di sini penyebutnya nolnya ada 3, pembilangnya nolnya kita bisa coret juga 3. Di sini ada 0, di sini ada 0, berarti kita coret 1, coret 1. Lalu sisa 12 dengan 6. 12 bisa dibagi 6. 12 dibagi 6, 2. 6 dibagi 6, 1. Maka 2 dikali 1 dikali 1 per 1. Artinya 2 dikali 1 dikali 1 itu 2. Dibagi 1 ya 2. Satuannya liter per detik. Jadi debit selang tersebut adalah 2 liter per detik. Contoh soal nomor 5, ayah mengisi bensin di pom bensin dengan debit 15 liter per menit. Berapa liter per jam debit bensin yang mengalir? Penyelesaiannya kita tulis yang diketahui. Yang diketahui adalah debit bensin mengalir, yaitu 15 liter per menit. Lalu yang ditanyakan debit dalam liter per jam. Jawab. Berarti di sini kita akan mengubah 15 liter per menit menjadi liter per jam. 15 liter per menit diubah menjadi liter per jam. Di sini 15-nya kita tetap tulis dikali liter dirubah menjadi liter, berarti sama saja. Kita tulis saja 1 per menit dirubah menjadi jam. Nah, yang kita ketahui 1 jam sama dengan 60 menit. Berarti 1 menit sama dengan 1 per 60 jam. Maka menit dirubah menjadi jam menjadi 1 per 60. Lalu di sini kan pembagian dengan pecahan, kita ubah pembagian ini menjadi bentuk perkalian. 15-nya kita tetap tulis dikali 1 dikali, bagi ini kan dirubah menjadi kali, lalu pecahan 1 per 60 kita tukar posisinya menjadi 60 per 1. Lalu kita hitung 15 dikali 1 dikali 60 dibagi 1. Sama saja dengan mencari 15 dikali 60. 15 dikali 60 adalah 900 liter per jam. Jadi debit bensin yang mengalir adalah 900
kerja. Setelah menyaksikan video penjelasan tadi, anak-anak kerjakan latihan soal yang Bu Mita berikan di classroom. Kerjakan dengan langkah-langkah pengerjaannya. Selamat mengerjakan. Tuhan memberkati.